Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tengku Arizonata. Saya dari kelas 12 IPA 1 kelompok 1 biologi yang akan memaparkan mengenai laporan hasil pengamatan fotosintesis menghasilkan oksigen oleh tanaman eceng gondok. Nah, mari kita mulai dari latar belakang. Fotosintesis merupakan proses biologis yang penting yang dilakukan oleh tanaman untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Dalam proses ini, tanaman menggunakan karbon dioksida atau CO2 dari udara dan air atau H2O dari tanah untuk menghasilkan glukosa dan oksigen atau O2. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada tanaman besar, tapi juga pada tanaman air seperti eceng gondok. Meskipun berukuran kecil, eceng gondok memiliki peran penting bagi lingkungan, di antaranya yakni sebagai pelestari lingkungan sebab eceng gondok mampu mengelola limbah yang menyerap mineral dan zat organik dari air limbah. Selain itu, eceng gondok dapat menurunkan kandungan COD, peningkatan pH, perubahan warna, dan perubahan bau yang timbul yang disebabkan oleh limbah organik. Tanaman eceng gondok sering ditemukan di lingkungan lembab dan memiliki kemampuan fotosintesis khas karena daun-daunnya menerima sinar matahari secara maksimal. Hal ini memungkinkan mereka menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen dengan baik, sehingga eceng gondok berperan sebagai penyaring alami yang berkontribusi pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Meski demikian, kontribusi eceng gondok terhadap keseimbangan ekosistem dan produksi oksigen masih kurang mendapat perhatian dibandingkan tanaman lain. Pemahaman lebih dalam mengenai proses fotosintesis pada tanaman eceng gondok dapat membuka wawasan tentang potensi mereka dalam mendukung keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Dengan pengamatan proses fotosintesis menghasilkan oksigen oleh tanaman eceng gondok, hal yang akan dijadikan fokus kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana proses tanaman eceng gondok dapat menghasilkan oksigen dalam fotosintesis. B. Bagaimana hasil pengamatan fotosintesis pada tanaman eceng gondok. Saya Laulis Tiaja sendiri akan membacakan tujuan, manfaat, serta definisi operasional. Pertama, tujuan. Untuk memperjelas kegiatan ini dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana eceng gondok melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kedua, untuk mengetahui hasil pengamatan fotosintesis pada tanaman eceng gondok. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmiah tentang proses fotosintesis pada tanaman eceng gondok. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi terkait adaptasi tanaman eceng gondok dalam menghadapi perubahan lingkungan dan iklim. Selanjutnya, manfaat praktis. Penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang fotosintesis pada eceng gondok dalam program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanaman air dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, definisi operasional. Fotosintesis didefinisikan sebagai proses biokimia yang dilakukan oleh tanaman eceng gondok untuk mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dengan oksigen sebagai produk sampingannya. Tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan air mengapung yang memiliki kemampuan fotosintesis tinggi dan berpotensi menyerap karbon dioksida dari air atau udara sekitarnya. Proses fotosintesis akan dianalisis berdasarkan tingkat produksi oksigen dalam satuan waktu tertentu untuk menentukan kontribusi eceng gondok terhadap produksi oksigen di lingkungan. Saya lihat selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fotosintesis memiliki arti sebagai pemanfaatan energi cahaya pada tumbuhan atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Organ utama dalam tumbuhan yakni yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Akibat dari aktivitas ini adalah terjadinya oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu, fotosintesis turut membantu membaur ulang karbon dioksida atau CO2 sehingga polusi udara dapat berkurang. Dalam aktivitasnya, fotosintesis sangat membutuhkan air, karbon dioksida, klorofil, dan sinar matahari. Proses fotosintesis terjadi dimulai dari akar tumbuhan akan menyerap air dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan melalui jaringan xilem dan folium untuk disebarkan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Karbon dioksida yang diperoleh dari udara masuk melalui stomata yang terletak di bagian bawah daun. Proses fotosintesis juga terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari yang akan digunakan untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan oleh fotosintesis dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan dan disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya pada buah. Begitu juga pada oksigen yang dihasilkan nantinya akan keluar melalui stomata lalu ke udara melalui reaksi polimerisasi. Glukosa yang dihasilkan akan disusun menjadi suatu zat pati dan minum. Zat pati ini akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Ayu Ramadanti. Saya akan melanjutkan materi yang barusan saja disampaikan. Berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempatnya, fotosintesis dibagi menjadi dua cara, yaitu A. Reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di gerana atau tumpukan tilakoid. Proses ini bergantung pada cahaya yang ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air melalui fotolisis, menghasilkan oksigen dan elektron. Terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Yang berfungsi untuk menghasilkan ATP dan NADPH2. Energi cahaya yang diserap membantu mempercepat pelepasan elektron dari fotosistem yang terletak dalam membran tilakoid. Setiap jenis klorofil menyerap panjang gelombang berbeda, mempengaruhi energi foton yang ditangkap. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap dikenal sebagai siklus Calvin-Besson, terjadi di stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari. Proses ini seperti reaksi terang, di mana ATP dan NADPH digunakan untuk mengikat CO2.
dan menghasilkan gula. Terdapat 3 fase utama dalam reaksi gelap, yaitu 1. Fiksasi CO2, di mana CO2 diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. 2. Reduksi, di mana produk fiksasi yaitu fosfogliserat atau PGA direduksi menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. 3. Regenerasi, di mana PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dan regenerasi RUBP. Saya Risanura Syifa, di sini saya akan melanjutkan bacaan. Eceng gondok merupakan tanaman air yang tumbuh subur di perairan dangkal. Tanaman ini memiliki laju fotosintesis tinggi dan kemampuan menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Dalam proses fotosintesisnya, eceng gondok melibatkan 2 tahap utama, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Adapun klasifikasi eceng gondok yaitu yang pertama, nama ilmiah Eichhornia crassialis. Yang kedua, istilah umum Water hyacinth. Yang ketiga, kingdom Plenty. Yang keempat, divisi Angiospermae. Yang kelima, kelas Monocotyledon. Yang keenam, ordo Gingival. Yang ketujuh, familia Penthiderisi. Eceng gondok memiliki daun luas dan stomata di kedua sisi daun, sehingga mampu menyerap lebih banyak CO2 dan sinar matahari. Hal inilah yang menjadi faktor dalam meningkatkan efisiensi fotosintesisnya. Secara singkat, proses fotosintesis oleh tanaman eceng gondok yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6CO2. Saya Biobina, saya akan menjelaskan mengenai metodologi praktikum. Kegiatan pengamatan fotosintesis oleh tanaman eceng gondok ini dilaksanakan di Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rumah Risa. Alat yang digunakan berupa 2 botol plastik, sedangkan bahannya mencakup tanaman eceng gondok dan secukupnya air. Adapun tahapan kerja dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan 2 botol yang telah diisi air. Yang kedua, botol pertama disimpan di tempat yang terkena cahaya, sedangkan botol kedua disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Yang ketiga, amati jumlah gelembung yang dihasilkan dalam satuan waktu yang ditentukan dan lakukan dokumentasi. Proses pengamatan fotosintesis pada tanaman eceng gondok di satuan waktu 0 menit, di tempat bercahaya pun di tempat yang tidak bercahaya belum ada perubahan. Sedangkan pada satuan waktu 15 menit di tempat bercahaya terdapat gelembung-gelembung air di permukaan botol. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 450, sedangkan di tempat yang tidak bercahaya tidak terjadi perubahan apapun. Setelah didiamkan selama 30 menit, botol yang disimpan di luar, gelembung air semakin banyak, jumlah diperkirakan sebanyak 900. Sedangkan botol yang disimpan di dalam ruangan tidak terdapat oksigen yang dihasilkan. Kesimpulannya, eceng gondok melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan oksigen. Proses fotosintesis ini terjadi di kloroplas daun eceng gondok dan memerlukan cahaya sebagai sumber energi. Dengan bantuan cahaya matahari, eceng gondok mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa yang menjadi sumber energi bagi pertumbuhannya, serta menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke air. Namun, fotosintesis pada eceng gondok hanya berlangsung saat ada cahaya. Di tempat gelap, eceng gondok tidak menghasilkan oksigen karena proses fotosintesis berhenti tanpa adanya cahaya. Sebaliknya, tanaman akan melakukan respirasi yang memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Dengan demikian, fotosintesis pada eceng gondok berperan penting dalam menyediakan oksigen di perairan, terutama pada siang hari saat cahaya cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.